Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan autentikasi terhadap perangkat ONU di OLT GIPON dari Visol. Jadi nanti kita bisa melakukan autentikasi secara manual atau kita juga bisa melakukan autentikasi secara otomatis. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan fungsi-fungsi autentikasi yang terdapat pada perangkat OLT GIPON dari Visol ini. Penasaran seperti apa? Silahkan Anda tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Ada beberapa perangkat yang kita perlukan dalam membangun jaringan FTTH. Jadi yang pertama tentunya kita membutuhkan yang namanya router utama, kemudian karena ini FTTH, PON, kita juga membutuhkan yang namanya perangkat OLT, kita juga membutuhkan yang namanya perangkat splitter, dan juga tentunya kita membutuhkan yang namanya perangkat ONU atau ONT. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk melakukan autentikasi perangkat ONU di OLT GIPON dari Visol. Jadi untuk topologi yang kita gunakan nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita memiliki router utama. Untuk router utama kita menggunakan router Mikrotik. Untuk serinya adalah HPC. Kemudian di router utama nanti akan turun ke perangkat OLT. Kemudian di perangkat OLT ini nanti akan turun di port PON ini akan menuju ke perangkat splitter. Untuk splitter yang kita gunakan di sini ada 1:8 dan juga ada 1:16. Kemudian dari perangkat splitter ini nanti akan menuju ke perangkat ONT-nya. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk melakukan autentikasi terhadap ONT atau ONU dari Visol ini di perangkat OLT GIPON dari Visol. Oke, jadi untuk konfigurasinya seperti apa? Kita di sini akan mencoba mengakses ke OLT GIPON dari Visol menggunakan VLAN Management. Jadi di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengakses ke perangkat OLT ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum menonton, Anda bisa tonton terlebih dahulu videonya. Kemudian untuk saat ini laptop saya sudah terkoneksi ke wireless dari perangkat HPC. Kemudian untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan browser seperti ini. Kemudian kita bisa isikan untuk alamat IP dari perangkat OLT GIPON dari Visol ini. Untuk alamat IP-nya saya sudah melakukan konfigurasi yaitu di 10.0.99.2. Kemudian tampilan loginya seperti ini. Jadi kita bisa isikan untuk username dan passwordnya. Jika Anda belum melakukan pengubahan tentang passwordnya, Anda bisa lihat di stiker pada perangkat OLT Visol ini. Jadi untuk loginnya kita bisa gunakan seperti ini. Kemudian untuk verification code-nya kita bisa sesuaikan. Dan ini adalah tampilan awal dari perangkat OLT GIPON dari Visol ini. Kemudian sebelum kita melakukan autentikasi terhadap perangkat ONU ini, maka kita juga harus menyiapkan konfigurasi-konfigurasi yang dibutuhkan, seperti ada konfigurasi port uplink, kemudian konfigurasi port downlink. Tetapi di perangkat OLT ini untuk uplinknya saya sudah melakukan konfigurasi sama seperti di video sebelumnya. Kemudian untuk konfigurasi downlinknya, jadi di sini kita bisa membuat yang namanya profile. Untuk perangkat OLT Visol ini dia defaultnya tidak melakukan autentikasi secara otomatis pada perangkat ONU atau ONT, sehingga kita perlu melakukan konfigurasi profile configuration terlebih dahulu di sini. Yang pertama di sini ada ONU profile. Jadi untuk ONU profile ini dia sudah disediakan secara default. Jadi kita tidak perlu menambah profile baru di sini. Kemudian tentunya juga sudah terdapat yang namanya DBA profile. Untuk DBA profile juga sudah ada default ya. Ada default, ada juga default 1. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah profile yang default 1. Karena yang default 1 ini menggunakan profile DBA yaitu maksimal 1 GB kurang lebih. Kemudian di bawahnya sini nanti ada traffic profile, tapi kita tidak akan melakukan konfigurasi di sini. Dan yang paling penting nanti kita akan melakukan konfigurasi di line profile-nya. Secara default di perangkat OLT dari Visol ini tidak menyediakan yang namanya line profile. Sehingga untuk line profile ini perlu kita buat terlebih dahulu. Kita perlu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti di topologi pada awal tadi.
Jadi untuk line profile kita bisa tambahkan line profile baru ya. Di sini misalnya profile ID 1 untuk namanya bebas. Kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian setelah ditambahkan kita bisa lakukan yang namanya modify. Nah, di sini. Yang pertama kita lakukan yang namanya konfigurasi traffic container atau TCON. Untuk TCON ID-nya karena di sini masih awal kita bisa menggunakan TCON ID 1. Kemudian untuk name-nya nanti kita bisa gunakan bebas sebenarnya. Misalnya di kasus ini kita beri nama yang namanya V1. Kemudian setelah membuat traffic container kita bisa geser ke tab selanjutnya yaitu Gemport. Jadi di Gemport ini kita juga bisa buat yang namanya Gemport name-nya itu bebas. Karena di kasus ini untuk downlink-nya itu kan masih menggunakan VLAN 1. Untuk Gemportnya kita bisa berikan V1 seperti ini. Kemudian di service kita juga bisa definisikan untuk VLAN yang menuju ke bawah yaitu VLAN 1. Jadi VLAN listnya adalah 1, kita bisa add. Kemudian satu lagi kita perlu melakukan yang namanya konfigurasi service port. Nah, di service port ini kita juga perlu tentukan atau definisikan terhadap VLAN yang akan kita bawa ke bawah, yaitu VLAN 1, di user VLAN dan juga di translate VLAN adalah VLAN 1. Setelah melakukan konfigurasi line profile seperti ini, maka kita bisa lakukan yang namanya save configuration, supaya untuk konfigurasi yang sudah kita buat itu tidak hilang. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan autentikasi terhadap perangkat ONU atau ONT dari Vsol ini. Jadi untuk melakukan authenticate nanti kita bisa klik ke dalam menu ONU configuration. Jadi untuk melakukan authenticate di sini nanti sebenarnya kita terdapat 3 opsi yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama kita bisa autentikasi menggunakan menu auto find atau discovery. Jadi dia nanti bisa melacak terhadap perangkat ONU yang sudah dihubungkan ke jaringan. Kemudian opsi yang kedua kita bisa menambah untuk perangkat ONU-nya ini secara manual. Kondisi ini kita lakukan mungkin ketika untuk fitur ONU auto find-nya itu kita matikan. Kemudian opsi ketiga itu kita juga bisa melakukan autentikasi secara otomatis terhadap semua perangkat ONU. Sehingga nanti ketika terdapat perangkat ONU baru dihubungkan ke splitter, maka perangkat tersebut akan langsung secara otomatis diautentikasi oleh perangkat OLT ini. Kemudian untuk yang pertama kita akan coba melakukan konfigurasi menggunakan ONU auto find ya. Jadi kita bisa klik ONU configuration, kemudian di bawahnya ini nanti ada yang namanya ONU auto find. Jadi di sini nanti kita bisa melihat sudah terdapat satu perangkat ONU yang berhasil didiscover oleh perangkat OLT ini. Jadi nanti ketika Anda memiliki banyak perangkat ONU dan perangkat ONU-nya itu dalam kondisi nyala, kemudian kondisi fisiknya itu baik, maka nanti kita bisa melihat di dalam ONU auto find ini. Nah, saat ini yang kita gunakan hanya satu alat. Jadi untuk melakukan autentikasi maka kita bisa langsung di menu action ya, kita bisa langsung klik tombol add. Nah, di tombol add ini nanti kita bisa tentukan untuk phone number-nya, kemudian ONU number, kemudian untuk autentikasi modenya kita bisa pilih yang biasa digunakan adalah serial number. Tapi kalau Anda ingin menggunakan opsi yang lain, misalnya menggunakan local identifier atau LOID, kemudian ada juga LOID plus password ataupun hanya menggunakan yang namanya password. Jadi di sini kita akan melakukan autentikasi berdasarkan serial number ya, phone serial number. Kemudian untuk ONU SN-nya karena tadi discover dia di sini sudah terisi secara otomatis. Di bawahnya sudah terdapat yang namanya ONU profile. Jadi untuk ONU profile tadi sudah disediakan secara otomatis dan di bawahnya ini terdapat yang namanya line profile. Jadi untuk line profile ini kita bisa arahkan ke line profile yang tadi sudah kita buat. Jadi jika sudah kita bisa lakukan submit di sini. Kemudian untuk melihat perangkat ONU yang sudah berhasil diautentikasi maka kita bisa lihat di dalam menu ONU out list. Jadi di sini untuk saat ini ya kondisinya masih offline, kita bisa tunggu untuk sementara waktu. Dan ketika kita refresh di sini terdapat informasi bahwa perangkat ONU dengan SN 1BE ini ya,
sudah berhasil diautentikasi dan statusnya itu sudah online. Oke, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan perangkat ONU secara manual, yaitu mengetikkan untuk serial numbernya secara manual, kita bisa temukan di dalam menu ONU manual add. Jadi di dalam menu ONU configuration ada ONU outlist, kemudian di sini ada ONU manual add. Kita bisa tambahkan di sini untuk parameternya sebenarnya kurang lebih sama seperti yang terdapat pada ONU auto find tadi. Jadi untuk port PON-nya kita bisa tentukan yang mau kita autentikasi itu saat ini berada di PON berapa. Kemudian untuk ONU ID-nya bisa 1, kemudian untuk out mode-nya ini juga sama seperti yang tadi. Untuk SN-nya kita bisa isikan di sini. Seperti ini kita bisa sesuaikan dengan PON SN yang terdapat di perangkat ONU ini. Biasanya terdapat di stiker di bawah perangkat ONU. Jadi kita bisa isikan untuk serial number yang sama. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan copy, jadi kita bisa langsung melakukan paste di sini. Seperti ini. Kemudian untuk ONU profilnya sama seperti tadi, default, dan line profilnya kita arahkan sesuai dengan line profile yang sudah kita buat tadi. Nah seperti ini, jika sudah kita bisa melakukan submit. Kemudian kita bisa tunggu sebentar hingga proses autentikasinya ini selesai, maka nanti untuk statusnya perangkat ONU ini nanti akan berubah menjadi online. Nah seperti ini. Kemudian untuk opsi ketiga, jadi kita bisa memberikan kebijakan untuk melakukan autentikasi terhadap semua perangkat ONU yang sudah terkoneksi ke perangkat OLT ini. Jadi untuk fitur tersebut nanti kita bisa temui di dalam menu ONU Auto Learn. Jadi di sini kita bisa tentukan langsung untuk di PON 1 kita bisa aktifkan seperti ini, enable. Kemudian nanti ketika perangkat akan diautentikasi maka kita bisa langsung arahkan untuk menggunakan line profile yang sesuai kita buat tadi. Kita bisa arahkan ke line profile yang sudah kita buat tadi. Kemudian jika selanjutnya Anda memiliki service profile, alarm profile, dan lain-lain, di sini juga bisa Anda arahkan. Jika sudah kita bisa klik apply. Dan kita bisa cek di dalam menu ONU outlist. Kemudian kita bisa tunggu sampai nanti proses autentikasinya selesai. Jika sudah berhasil diautentikasi, maka nanti di menu ONU outlist ini akan terdapat satu perangkat yang sudah kita autentikasi secara otomatis ya, dan di sini statusnya sudah online. Kemudian untuk melihat informasi-informasi tambahan seperti nilai receive, kemudian nilai transmit dari perangkat ONU, kita bisa lihat di dalam menu ONU Optical Information. Jadi di sini kita bisa lihat untuk nilai receive yang diterima di perangkat ONU-nya yaitu kurang lebih adalah minus 15. Kemudian untuk TX power dari perangkat ONU-nya itu adalah 2,8. Kemudian receive di perangkat OLT di sini kurang lebih adalah minus 17. Jadi informasi-informasi ini bisa kita lihat di dalam menu ONU Optical Information. Kemudian tadi ketika kita melakukan authenticate ya, ketika kita melakukan authenticate tadi kita juga mengarahkan yang namanya line profile. Jadi untuk melihat apakah line profile ini sudah sesuai atau belum, kita bisa cek di dalam menu profile configuration, kemudian di bawahnya nanti ada yang namanya menu bind profile. Jadi di dalam menu bind profile di sini kita bisa lihat terdapat ONU ID 1 yaitu adalah perangkat ini. Kemudian di sini sudah menggunakan yang namanya ONU profile default dan juga line profile yang sudah kita buat tadi. VLAN 1 dengan nama line profile adalah line 1. Jadi seperti itu tadi proses autentikasi yang bisa kita lakukan pada perangkat OLT GIPON dari Visol. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba mengakses ke perangkat ONU atau ONT dari Visol ini. Kita bisa akses menggunakan wireless.
Untuk SSID-nya adalah FTTH-41BE, kemudian untuk password defaultnya adalah 123456778. Karena di sini saya sebelumnya sudah terkoneksi, maka kita bisa langsung hubungkan ke SSID FTTH ini. Kemudian jika sudah, untuk mengakses ke perangkat ONU, kita bisa lihat untuk gateway yang didapatkan ya. Untuk untuk gateway yang didapatkan di sini adalah 192.168.1.1. Jadi kita bisa akses perangkat ONU-nya menggunakan IP 192.168.1.1. Kemudian untuk login ya, login super admin, kita bisa isikan untuk username-nya adalah admin. Kemudian untuk passwordnya adalah STD-nya kecil, kemudian ONU-nya besar, kemudian 101. Kemudian untuk captcha-nya kita bisa sesuaikan ya. Karena di sini si perangkat ONU masih dalam kondisi default, maka kita harus mengganti passwordnya terlebih dahulu. Kita isikan password lama. STD ONU 101 seperti ini, kemudian password baru menggunakan admin 123 seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa login menggunakan password yang sudah kita buat barusan. Dan ini adalah tampilan dari perangkat ONU yang kita gunakan. Kemudian kita bisa lakukan yang namanya konfigurasi WAN. Untuk defaultnya si perangkat ini sudah terdapat konfigurasi WAN TR69 ya dengan VLAN ID 46. Karena di sini tidak kita gunakan, ini bisa kita hapus. Jadi kita bisa klik menu network, kemudian WAN. Untuk VLAN ID 46 kita bisa delete. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan untuk WAN baru, modenya kita bisa gunakan root. Kemudian karena tadi menggunakan VLAN ID 1, maka di sini untuk parameter enable VLAN kita aktifkan dan kita isikan VLAN ID sesuai dengan kebutuhan tadi, yaitu VLAN 1. Kemudian kita bisa lakukan submit. Nah, untuk melihat alokasi IP berapa yang didapatkan, kita bisa cek di dalam menu status, kemudian WAN info. Jadi di sini perangkat ONU ini sudah mendapatkan alokasi IP dari router, yaitu 10.0.0.3. Jadi ketika kita coba melakukan tes koneksi internet ya, saya masih terhubung ke FTTH, misalnya pingdetik.com, maka hasilnya reply dan perangkat klien sudah bisa terkoneksi ke internet dengan baik melalui perangkat ONU dari Visol ini. Jadi IP yang didapatkan di perangkat ONU untuk alokasi IP 10.0.0.3 ini didapatkan dari router utama ya. Kita bisa coba akses untuk router utamanya. Untuk IP-nya adalah 10.0.0.1 dan ini adalah router utama yang kita pakai. Jadi kita bisa lihat di sini di router utama untuk IP address-nya adalah 10.0.0.1 dan ini terpasang di Ether 2. Kemudian ketika kita cek di dalam menu IP DHCP server list, maka di sini terdapat satu perangkat dengan alokasi IP 10.0.0.3.
Jadi seperti itu tadi beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk melakukan autentikasi terhadap perangkat ONU atau ONT di OLT GPON dari Visol. Tentunya caranya sangat mudah, Anda bisa pilih sendiri untuk opsi atau metode yang paling efektif yang mana. Kemudian jika Anda membutuhkan perangkat-perangkat jaringan seperti ada router, ada switch, kemudian untuk kebutuhan FTTH ada OLT, ada ONU dan lain-lain, Anda bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian video kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video terbaru, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.